Perceraian merupakan hal yang pastinya tidak diinginkan setiap pasangan suami istri. Keputusan berpisah ini akan menyisakan kepedihan bagi keluarga, terutama anak-anak. Selain itu, hubungan silaturahmi antar dua keluarga bisa terputus karena perpisahan ini. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW mengatakan perceraian adalah tindakan diperbolehkan namun sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun selalu memberikan teladan yang baik agar umatnya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga mereka. Selain itu, pasangan dianjurkan untuk saling mengerti agar perceraian bisa terelakkan. Dalam Islam perceraian memang tidak dilarang, akan tetapi Allah sangat membenci sebuah perceraian. Artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya, karena keputusan untuk berpisah ini akan menyisakan kepedihan bagi keluarga. Ingatlah dengan suri tauladan dari Rasulullah SAW yang pernah memberikan pengajaran kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam sebuah rumah tangga. Meski begitu, ada saat di mana Rasulullah justru menyuruh para suami untuk menceraikan istrinya. Tentu hal ini didasari dari sikap dan perilaku seorang istri yang melanggar syariat dan menyalahi norma agama. Lalu seperti apa ciri wanita istri yang diperintahkan untuk diceraikan tersebut? Yakni, wanita yang tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya. Hal ini sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ceraikan dia." Hadits tersebut mengandung makna, tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya merupakan suatu aib atau cacat moral yang besar. Hal ini dapat diartikan bahwa wanita yang mudah menerima tangan orang lain yang menyentuhnya berarti adalah wanita yang tidak menjaga diri dari pergaulannya dengan lawan jenis. Itulah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan suami dari wanita tersebut untuk menceraikannya. Tentu hal ini tidak serta-merta langsung diceraikan tanpa adanya nasihat dan perjanjian dari pihak wanita terlebih dulu. Apabila wanita sudah tidak bisa dinasehati sampai beberapa kali karena perbuatannya yang sudah menyalahi syariat agama, maka barulah boleh untuk diceraikan. Akan tetapi jika seorang wanita karena ketidaktahuannya, kemudian dinasehati, lalu tidak mengulangi perbuatan tersebut, tentu suami haruslah menyadari dan memaafkan ketidaktahuan dari sikap pasangannya dan tidak mempersulitnya. Memang di zaman sekarang ini, bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya menjadi hal yang dianggap biasa, terlebih lagi jika kita lihat di kalangan publik figur. Seharusnya mereka adalah contoh yang baik bagi masyarakat luas. Akan tetapi karena keimanan yang lemah dan kurang memegang teguh akan syariat agama, maka bersentuhan kulit dengan lawan jenis dianggap biasa. Seolah-olah tidak ada dosa di antaranya, dengan dalih mempererat hubungan tali silaturahmi. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan sabda Rasulullah yang satu ini, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani.
Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram merupakan suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah mengibaratkan dengan orang yang jauh lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum besi, daripada harus bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Pesan untuk saudariku semuanya, khususnya para wanita, jagalah pergaulan diri saudariku dengan lawan jenis. Hindarilah hal-hal yang bisa memicu perbuatan zina, sekalipun itu adalah zina tangan atau zina mata. Dan pesan untuk para laki-laki, tingkatkan ketakwaan dan ketakutan kita kepada Allah akan suatu dosa yang disebabkan oleh sikap dan perilaku kita. Tiga alasan suami boleh menceraikan istri menurut Islam. Pahami hukumnya. Alasan suami boleh menceraikan istri dalam Islam berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada suatu rumah tangga. Alasan suami boleh menceraikan istri dalam Islam perlu dipahami setiap muslim. Pasalnya, banyak ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan untuk menghindari perceraian. Sebaliknya, dalam Al-Quran lebih banyak ayat yang mendorong pernikahan. Walaupun begitu, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai perceraian atau talak. Akan tetapi ayat-ayat tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Perceraian atau talak adalah hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini menjadi sebab-sebab perceraian boleh dilakukan dalam pandangan Islam. Asal hukum cerai adalah makruh karena merupakan perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak." Hadis riwayat Abu Daud. Alasan suami boleh menceraikan istri dalam Islam berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada suatu rumah tangga. Situasi dan kondisi rumah tangga ini nantinya akan menentukan hukum perceraian tersebut. Berikut tentang alasan suami boleh menceraikan istri dalam Islam. 1. Hubungan suami istri kurang harmonis. Situasi dan kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, di mana dalam Islam perkawinan sepatutnya dapat memberikan kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selain itu, dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam, huruf F, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, alasan suami boleh menceraikan istri ini bisa menjadi pertimbangan. 2. Sakit yang diderita istri menghalangi persetubuhan, berlaku pula sebaliknya. Alasan suami boleh menceraikan istri selanjutnya, yaitu karena sakit yang diderita istri menghalangi persetubuhan. Hal ini tentunya juga berlaku sebaliknya, di mana istri boleh meminta bercerai ketika suami mengalami sakit yang dapat menghalangi persetubuhan. Kondisi ini juga tidak mewujudkan yang diajarkan dalam Islam, yakni bahwa perkawinan merupakan cara yang terhormat dan sah untuk penyaluran nafsu seksual. Dalam ajaran Islam,
Perkawinan menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 223 disebutkan, "Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang kamu kehendaki." Dalam pasal 116 huruf E disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Jadi, alasan suami boleh menceraikan istri ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Muslim. 3. Tidak memperoleh keturunan. Alasan suami boleh menceraikan istri selanjutnya, yaitu karena dalam perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan disertai naluri berkeinginan memiliki keturunan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak." Itulah 3 alasan suami boleh menceraikan istri. Namun, perceraian merupakan keputusan yang besar dan harus menjalani proses pemikiran yang matang dan benar. Jika mempertahankan pernikahan adalah hal yang lebih baik, dan telah ditemukan solusi dari permasalahan yang menjadi sebabnya, maka tidak perlu untuk melakukan perceraian. Hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi dari pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan 2 hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Sementara itu, cerai hukumnya sunnah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya, nafkahnya, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Lalu ada pula keadaan yang menyebabkan hukum perceraian dalam Islam menjadi haram, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak saat melakukan hubungan suami istri. Hukum perceraian dalam Islam juga bisa menjadi mubah jika rumah tangga yang dibangun justru memunculkan mudarat untuk pasangan suami istri dan juga orang lain. Hukum menceraikan istri demi orang tua. 2 kondisi berbeda yang umumnya dihadapi oleh masyarakat terkait hukum menceraikan istri demi ibu atau demi orang tua, yaitu: pertama, ada alasan syar'i yang dijadikan landasan tuntutan orang tua agar anaknya menceraikan istrinya. Misalnya, kesulitan istiqomah seorang istri dalam menjaga kehormatan suaminya dan berbagai cara telah gagal ditempuh untuk menuju islah. Pada kondisi ini, suami boleh memenuhi permintaan kedua orang tuanya karena memang perkawinannya tidak menemukan jalan pada kebaikan berumah tangga. Kedua, ayah atau ibu tidak memiliki alasan syar'i dalam menuntut anaknya dalam menalak istrinya. Misalnya, tuntutan itu didasarkan lebih pada kecemburuan kedua orang tua terhadap anak menantunya. Sementara, menantunya merupakan perempuan solehah yang menjaga kewajiban terhadap Allah, dan memenuhi kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Pada kondisi ini, Al-Hafnawi menyarankan agar suami tidak memenuhi tuntutan talak kedua orang tuanya dan menganjurkan untuk memberikan pengertian secara perlahan dan kalimat yang santun kepada kedua orang tuanya. Itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin.